Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, menyapa saudara dimanapun saudara berada, yang bersama dengan saya di dalam GPDI VMM menyapa saudara. Kejadian 15. Kitab Kejadian pasal 15, kita baca ayatnya yang kelima. Kejadian 15 ayatnya yang kelima tertulis demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dengan perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Tuhan berfirman, "Kamu lihat di langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah nantinya anak-anakmu, keturunanmu." Nah, saudara Tuhan, berarti bahwa kalau sampai Abram bisa menghitung keturunannya yang dikatakan seperti bintang di langit, maka sebanyak itulah anak atau keturunan dari Abram atau Abraham. Nah, dalam pasalnya yang ke-22, kita baca ayatnya yang ke-17. Kejadian 22 ayatnya yang ke-17. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Allah berjanji kepada Abram, pasal 15 ayat 5, "Keturunanmu sebanyak bintang di langit." Kalau engkau bisa menghitungnya, berarti sebanyak itulah keturunanmu. Tetapi kita tahu semua bahwa pasal 22 atau pasal sebelum dari pasal 22 ini, kita tahu bahwa Abram akhirnya menghampiri Hagar. Dan dari Hagar itulah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Saudara kasih Tuhan, tadinya janji Tuhan kepada Abram adalah anaknya seperti bintang di langit. Tetapi karena peristiwa-peristiwa kedagingan yang membuat Abram dan Sarah memiliki satu poin yang negatif dari Allah, maka Allah menghargai apa yang Dia telah janjikan. Nah, karena peristiwa Hagar itulah, maka Allah berkata dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-17. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut." Saudara kasih Tuhan, sekarang ditambah, keturunanmu akan seperti bintang di langit, tetapi juga keturunanmu akan menjadi pasir di tepi laut. Saudara kasih Tuhan, bintang di langit dan pasir di tepi laut. Berarti saudara kasih Tuhan, anak atau keturunan Abraham atau Abram akan ada dua kondisi di hadapan Tuhan. Yang pertama, seperti bintang di langit, dan yang kedua seperti pasir di tepi laut. Saudara kasih Tuhan, tadi bintang di langit, saudaraku, ketika dia berjanji dengan istrinya adalah Sarah atau Sareh. Tetapi saudara kasih Tuhan, sejak peristiwa Hagar, maka keturunan Abram ditambah dengan seperti pasir di tepi laut. Saudara kasih Tuhan,
Siapa mereka itu? Mereka adalah anak-anak Hagar atau anak Hagar, saudaraku, yang diberi nama Ismail. Nah, dengan situasi kondisi seperti ini, saudara kasih Tuhan, kita perlu mewaspadai, kita perlu memahami, kita perlu berjaga-jaga. Bagaimana dan siapa kita di hadapan Tuhan? Kita jadi bintang di langit kah? Atau kita menjadi pasir di tepi laut? Tuhan inginkan kita menjadi bintang di langit, bukan pasir di tepi laut. Tetapi sama Tuhan, kondisi ini kita harus bisa pahami dan kita harus masuk ke dalam rencana Tuhan dengan rancangan Tuhan yang adalah menjadikan kita bintang di langit. Jangan sampai menjadi pasir di tepi laut. Ingat, bintang di langit adalah bicara tentang anak-anak Abraham yang hidup dalam lahir baru. Tetapi anak-anak keturunan Abraham yang seperti pasir di tepi laut adalah hasil daripada kehidupan daging. Tuhan tolong kita agar kita jangan sampai menjadi pasir di tepi laut. Dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Hamba Tuhan sudah menyampaikan bahwa kehendak-Mu, keinginan-Mu, kerinduan-Mu adalah kami anak-anak Tuhan yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami adalah kami menjadi bintang-bintang di langit. Karena Tuhan, apabila kami tidak hidup seturut dengan firman-Mu, maka kami Tuhan ada di hadapan-Mu menjadi pasir di tepi laut. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat tebusan-Mu yang Kau himpun dan Kau percayakan untuk menjadi digembalakan oleh kami Tuhan. Dalam nama Yesus tolong, Tuhan berkati Tuhan. Berkati aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Tuhan luputkan, jauhkan dari suatu wilayah tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkat-Mu atas kami semua yang ada. Berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami semua yang ada. Berkat-Mu atas semua usaha mata pencarian pekerjaan kami. Atas anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.